Tuhannya orang Kristen berbeda. Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang manusia, habis gitu ya tahu sendiri, dianiaya sama umat ciptaannya sendiri. Dari situ saya berpikir, ya beneran Pak Agustan ini, saya nggak itu. Jadi saya berpikir, lah ini saya pakai logika, bagaimana mungkin Tuhan itu yang transenden itu bisa disiksa sama umatnya, sekalipun dia dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau saya cari ayatnya juga nggak ada kan gitu. Nah, di situ saya mulai belajar ke Kristen Ibrani. Di Kristen Ibrani juga mungkin ada satu masukan yang cukup positif, tetapi sampai saya ke final, saya sempat belajar sama Ishak Safira. Ishak Safira ini adalah seorang rabi di Messianic Judaism. Tapi kalau Ishak Safira ini, dia mengaku sebagai rabi, tapi kalau di dalam Judaism ditolak kerabiannya. Jadi kofir, kalau dalam Judaism ini kofir. Nah, di situ saya menemukan satu titik yang namanya ambigu gitu. Jadi begini, bagaimana mungkin Yesus itu disebut sebagai Mesia ben Yosef dan Mesia ben David, sedangkan Mesia ben Yosef itu dari suku Efraim. Dan yang lebih parah lagi, Yesus ini dijadikan sebagai Kohen Hagadol menurut peraturan Malkisedek. Nah, ini nggak nyambung. Bagaimana mungkin seorang Mesia itu bisa jadi Kohen Hagadol? Nggak bisa. Nah, dari situ saya akhirnya fokus ke Judaism sampai sekarang. Nah, di situ saya menemukan kebenaran bahwa satu-satunya Tuhan yang disembah sama Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Ismail itu sama halnya dengan Tuhan yang disembah oleh umat Muslim. Kenapa saya bilang kalau Tuhannya orang Yahudi itu sama dengan Tuhannya orang Muslim? Praktisi Judaism, saya kasih contoh misal, Rabbi Tovia Singer dan otoritas Arus Utama itu menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Muslim itu adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Bani Israel. Artinya, kemarin ketika saya melihat narasi yang disampaikan oleh Rabbi Yehuda Glick terkait masalah Filistin dan Israel, beliau, Rabbi Yehuda Glick, membuat satu narasi. Mari kita promosikan Tuhan kita, Tuhan yang satu, Tuhan yang disembah oleh Abraham. Bahkan Rabbi Yehuda Glick juga berkata, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, Tuhan yang disembah oleh Rabbi Yehuda Glick termasuk Bani Israel itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh Muhammad atau yang dikenal sebagai baginda Rasulullah yang diyakini oleh umat Muslim sebagai seorang nabi. Karena saya percaya mulai dari Adam sampai kepada para nabi itu mengajarkan satu Tuhan. Jadi nggak pernah ada ceritanya ada nabi yang dituhankan. Ya, ini yang beda lagi. Mungkin sampai di sini dulu Pak Agustan. Iya, baik. Ini luar biasa banget ya, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi ini menepis ya, sekali lagi menepis apa yang terjadi isu di luaran. Ya, ini tentunya, ini memang adanya apa namanya macam begini ya, diskusi-diskusi ini ya untuk membangun paradigma kita lebih maju lagi, saudara yang dirahmati oleh Allah. Ya, ini bagaimana orang-orang Kristen menolak ya, dan imannya beda, Yahweh Elohim itu tidak sama dan lain sebagainya. Nah, tapi malam hari ini saudara, ini dijawab sendiri oleh Abang Valen ya, yang tentunya dia mempunyai kapasitas untuk menjawab ini. Nah, ini satu pertanyaan Abang. Terus yang terjadi konflik sejauh ini berarti itu hanya batasan politik ya, tidak kepada religi, begitu? Ya, jadi kalau masalah itu nggak ada sangkut pautnya dengan yang namanya religi. Bahkan Zionis, kalau Zionis itu melanggar Torah Baruk Sine, nggak bisa, nggak boleh. Jadi harus benar-benar ada yang namanya perdamaian. Jadi kalau bangsa politik Judaism tidak mau ikut-ikut. Kenapa? Karena kita ingat sejarah, ada zaman keemasan daripada Islam ketika Jew atau Judaism dan Islam bergandengan tangan bersama-sama membangun satu visi dan misi, itu nggak mau lagi dihancurkan oleh karena politik. Kenapa? Karena Jew atau Judaism dan Islam itu adalah saudara, satu ayah yaitu Abraham, dan memiliki seorang anak yaitu Bani Israel dan Bani Ismail. Kita saudara dan sangat dekat. Bani Israel
menurunkan ke-12 suku daripada Israel, dan Bani Ismail menurunkan 12 raja-raja. Dan di dalam perspektif Judaism, Muhammad itu diakui sebagai keturunan dari Bani Ismail. Bahkan di dalam Hilchot Melachim, Nabi Muhammad di situ dinarasikan bahwa beliau adalah salah satu bagian daripada rencana Shem untuk If you wear glasses or contacts, you must see. orang Yahudi, dan juga mempromosikan Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa? Karena kalau perspektif Judaism melihat Muslim tidak ada yang namanya Avodah Zarah. Kenapa? Karena Muslim itu adalah agama yang monoteistik, berbeda dengan agama-agama yang tidak monoteistik. Mungkin gitu aja dulu Pak Agustan. Oke, baik. Ini menarik sekali ya. Terus bagaimana? Nah, ini sangat bertolak belakang sekali ya. Terus hubungan Judaism dengan Kristen itu seperti apa sih, Abang? Bisa dijawab kira-kira? Sejauh ini seperti apa? Nah, ini kayaknya gangguan lagi, saudara. Menarik, saudara ya. Sabar. Mudah-mudahan bisa nyambung kembali. Ini satu topik yang luar biasa. Sekali lagi, kalau saya pribadi, saya tidak paham ya, begitu paham tentang Judaism. Ya, yang terjadi kan diumumkan bahwa kita ini bermusuhan dan lain sebagainya. Tapi malam ini terjawab. Mangga Abang, coba suaranya. Ya, oke siap. Oke, jadi kalau hubungan ini hubungan Yahudi sama Kristen Pak ya, cuma sebatas ya say hello aja. Artinya kalau masalah kerjaan atau apa ya nggak ada masalah. Tapi kalau sampai menyangkut iman, kita memberi pagar. Makanya di tanah Israel itu ada satu komunitas yang mengawasi gerak-gerik daripada para misionaris Kristen untuk membuat orang-orang Yahudi yang awam menjadi Kristen. Dan itu mereka udah banyak ratusan bahkan jutaan dolar. Contoh misal kayak komunitas yang ada di Kristen di luar negeri sana itu ada Jew for Jesus, terus habis itu One Ministry of Israel, itu udah habis ratusan juta, dan mereka punya taktik, visi dan misi sebagai seorang misionaris Kristen untuk membuat orang-orang Yahudi menjadi seorang Kristen. Dan pemerintah Israel nggak setuju yang model kayak begitu. Kalian boleh bekerja di sini, tapi jangan pengaruhi orang-orang Yahudi untuk masuk menjadi orang Kristen. Bahkan ada salah satu televisi yang di-cut karena mereka melakukan praktek yang namanya misionaris. Begitu Pak. Jadi memang orang-orang Yahudi sendiri juga udah pasang pagar ya untuk hal ini ya. Karena memang udah terlalu bahwa praktek misionaris ini kan begitu kuatnya. Tapi sejauh ini Bang Valen, ngomong-ngomong banyak juga ya yang Yahudi yang udah masuk Kristen itu, kira-kira banyak nggak? Dibanding maksudnya Yahudi yang Muslim gitu, kira-kira perbandingannya gimana? Kalau Yahudi masuk Kristen itu nggak seberapa banyak Pak, tapi yang beragama Kristen banyak. Memang paling banyak itu kan Kristen, tapi intinya kita ngelihatnya di tanah Israel Pak. Tanah Israel kan mayoritas Yahudi. Jadi kalau ada orang misionaris di situ, itu ada satu komunitas yang namanya Bnei Neinu. Bnei Neinu ini dia ngeliatin terus nih misionaris-misionaris. Memantau ya. Iya, jadi ngemantau, dia dipantau gitu. Nah, kalau masalah paling banyak di tanah Israel, paling banyak Judaism, kalau Kristennya minoritas. Makanya itu ketika orang Kristen membuat satu narasi, kalian nggak akan pernah selamat kalau nggak percaya sama Yesua, dia punya perspektif yang seperti itu. Tetapi orang-orang Yahudi itu menyatakan jika Yesus itu adalah God, mungkin orang-orang Yahudi di tanah Israel sekarang ini semua Kristen, tetapi pada realitanya sampai saat ini yang paling banyak di tanah Israel itu adalah Judaism, Muslim, terus ada yang ateis, pasti ada. Nah, seperti itu Pak. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum.
Dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwasanya salah satu asnaf yang mesti dibantu dan mesti kita tolong adalah mu'allaf, atau orang yang hendak kita lunakkan hatinya. Mu'allaf kerap kali dalam prakteknya mendapati persekusi dari keluarganya. Mereka kerap kali diusir dari rumahnya. Mereka kerap kali mendapatkan kondisi yang sangat sulit. Oleh karena itu, seyogianya di sebuah tempat atau sebuah wilayah itu harus ada tempat untuk mereka bisa bernaung, untuk bisa mereka menimba ilmu, untuk mereka bisa tinggal sementara sampai kondisi mereka betul-betul baik. Yayasan Bina Mandiri dan Pemberdayaan Umat Al-Muhtadin ini adalah yayasan yang meskipun baru tapi punya cita-cita yang mulia. Mereka ingin melindungi, menjaga para mu'allaf ini. Apatah lagi yayasan ini didirikan juga oleh seorang mu'allaf. Insya Allah mereka punya niat yang mulia dalam waktu dekat ini untuk membangun sebuah RSM, atau kepanjangannya adalah Rumah Singgah Mu'allaf. Rumah Singgah Mu'allaf yang mungkin kita kurang familiar mendengarkannya karena masih kurang. Inilah yang mereka cita-citakan. Ada rumah singgah di mana mereka mu'allaf itu yang seperti saya katakan di awal tadi bisa menjadi rumah kedua mereka atau bahkan rumah utama mereka dalam menjalankan atau mengukuhkan akidah-akidah mereka. Saya minta kepada antum semua untuk ikut membantu, berapapun nilainya, insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudaraku sekalian yang tergerak hatinya, yang sudi membantu. Kalaupun misalnya tidak dapat membantu secara harta, Anda bisa bantu sebarkan pesan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam kehidupan antum, dalam rezeki antum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.